Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Khairunisa, guru fisika di SMA Negeri 1 Tarik Sidoarjo, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di kelas 11 MIPA 3 pada materi termodinamika dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi atau siang? Masih semangat? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa di sini saya? Silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita dengan kita masing-masing berdoa. Silakan. Terima kasih untuk Desita. Oke, pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Silakan berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita pemanasan dulu ya. Ekspresikan perasaan kalian hari ini dengan satu gerakan tubuh ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Ini saya absen dulu. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Risa. Risa kenapa? Hari ini kita akan belajar tentang termodinamika. Untuk mengulas lebih lanjut ya, saya punya tayangan video. Silakan diperhatikan dan dicermati. Ya. Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Qatar pada tahun 2022 mendatang, seluruh stadion yang akan menjadi pintu tuan rumah resmi dilengkapi dengan teknologi sistem pendingin yang akan membuat temperatur suhu yang ada di dalam stadion menjadi sedikit. Sudah diamati dari tayangan video yang di depan? Sudah. Tentang apa? Messi ya. Kalau kita berbicara tentang Piala Dunia yang diingat adalah Messi. Terus? Terus? Video? Ini oh iya, dikatakan Piala Dunia kan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan pada tahun lalu ya. Euforianya masih ya kita rasakan sampai saat ini kan ya. Nah, tentang pendingin ruangan yang ada di stadion Qatar. Kita tahu bahwa di Qatar itu kan cuacanya sangat panas dan bahkan dikatakan tadi suhunya sampai 40 derajat Celcius. Nah, dari video tadi kan apa? Pemerintah Qatar ngapain? Membuat pendingin ruangan untuk di dalam stadion. Oke, berkaitan dengan pendingin ruangan ini, mengingat materi yang sebelumnya yang sudah kita sebelumnya tentang pendingin ruangan. Nah, ini skemanya. Ada yang masih ingat? Ya. Prinsip kerja dari pendingin
ruangan. Ya, silakan. Mesin kerja dari mesin pendingin, kebalikan dari mesin kalor. Mesin pendingin itu membutuhkan usaha untuk mengambil kalor dari reservoir suhu rendah menuju ke reservoir suhu tinggi. Oke, bagus. Penjelasannya bisa dipahami? Bisa. Penjelasan dari kedua teman kalian sudah bagus ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu merancang dan membuat alat sederhana berdasarkan penerapan hukum 2 termodinamika. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, saya punya berita. Berita ini dikutip dari Jawa Pos. Dikutip dari Jawa Pos yang tertanggal pada 26 September 2022. Jadi masih tahun lalu dan jalannya juga masih dekat kan ya. Tentang cuaca ekstrim di Surabaya. Dan ini adalah gambaran kota, ilustrasi kota Surabaya yang dilanda fenomena equinox. Nah, berdasarkan berita yang saya sajikan tentang cuaca ekstrim di Surabaya, masalah yang muncul apa? Suhu panas, terus gerah suhu kan ya. Berarti dari berbagai macam masalah yang kalian berikan tadi, boleh kita sepakati ya. Nah, boleh kita sepakati bahwa masalah yang kita angkat di sini nanti adalah tentang solusi mengatasi suhu ekstrim, oke? Nah, bagaimana cara membuat pendingin ruangan sederhana? Bisa? Oke, hari ini silakan bentuk kelompok. Ya. Kelompoknya kan sudah terbentuk, tinggal kalian move saja sesuai dengan kelompoknya. Saya beri waktu 20 menit cukup untuk mendesain.
Silakan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah esai dari kelompok 1. Kami menggunakan tema plastik, WSI, kipas potato, lampu udara yang terbuat dari tutupnya botol. Satu kipas itu cukup, namun agar keluar diharapkan udara yang ada di dalam tanduk ini cepat dinginnya cepat keluar, cepat angin yang di sekitar ini apakah ada yang bertanya? Apakah itu dengan hanya satu lubang saja? Satu kipas saja lebih dulu baru semua. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kita menggunakan satu kipas sudah cukup karena ada dua lubang. Jadi, ya karena kita pakai tekniknya kecil, jadi satu kipas sudah cukup. Apalagi ada dua lubang. Terima kasih. Apalagi apa ada lagi yang bertanya? Sekian dari jurnal Pesaro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi cara-cara gitu. Awas, Loh, nggak apa-apa. Spidolnya bawa. Sudah diukur tadi. Sudah. Oke. Jadi, oke. Oben. Nah. Guys. Ini apa sih? Bener. Lagi sih ta. Ini lagi depan. Ini kurang 2.
kursi lagi. Ya. Tremor. Keringetan lagi. Aduh, barang ini. Satu mulai. Terus. Sudah. Nyambung. Nanti tinggal nyambung. Kabel USB. Oke. Oke. Membuat pendingin ruangan sederhana. Apa ada kendala? Tidak. Sementara ini masih belum. Jika ada nanti silakan ditulis di sini ya. Kendalanya apa, terus solusinya bagaimana. Siap, Bu. Rapet. Coba diuji coba dulu. Nah, biar tidak berbahaya ini sebaiknya diisolasi. Ya, Siap, Bu. isolasi. Satu lagi? Nggak cukup, Pak? Oke. Waktunya. Silakan diamati setiap kenaikan 5 menit. 5 menit sekali diamati, nanti suhunya turun jadi berapa derajat. Ya, siap, Bu. Oke, terus dimasukkan ke dalam tabel. Ya. Turun kah? Turun. Ya. Suhu ruangannya silakan ditulis di tabel. Kalau sudah masukkan es batunya. Stopwatchnya? Stopwatch. Oke. Ini diangkat dulu. Coba ditancapkan. Nyala. Nyala. Oke. Nyala, Bu. Oke. Jangan agak ke atas sedikit.
Sudah? Waktunya sudah dinyalakan? Sudah. Oke. Jadi nanti diamati setiap 5 menit sekali. Suhunya nanti turun jadi berapa derajat. Terus dimasukkan ke dalam tabel. Yang mau mengamati siapa? Saya. Oke. Ya, jadi nanti setiap 5 menit, kalau sudah 5 menit kamu bilang ya, nanti suhunya berapa ya Vio ya, turunnya berapa. Terus ditaruh di dalam, ditulis di tabel. Ya. Tiga. Sudah berapa menit? 15 menit. 15 menit. Tadi yang 10 menit turun? Jadi 13. Oke. Sekarang berapa? 13 Bu. Tetap. Berarti ini kurang 1 lagi ya? Iya, 20 menit. Sudah percobaan yang keberapa ini? Yang terakhir. Ini sudah menit keberapa? Ke 15. 15. Hampir ke 20. Oke. Tadi 22 terus turun jadi berapa? 20. Oke. Turun. Sudah percobaan yang keberapa ini? Ketiga. Jalan 4. Jalan keempat. Awalnya 32 ya? Iya. Turun jadi berapa ini? Sekarang 18. Sekarang 18 derajat. Turun 5 menit pertama itu 20. Terus 5 menit kedua itu 19. 15 menit kemudian 18. Terakhir ya ini? Iya. Ya. Oke, kurang 4 menit lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pertemuan minggu lalu, yaitu presentasi hasil produk yang telah kalian buat. Produknya sudah jadi? Sudah diuji coba? Berarti sudah siap ya untuk presentasi hari ini? Ya. Oke, sudah siap ya. Sebelum itu saya tawarkan dulu, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 2, baik. Silakan untuk kelompok 2 untuk presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Tujuannya adalah kami merancang dan membuat pendingin ruangan sederhana. Dasar teori. Prinsip kerja mesin pendingin, mesin bekerja dengan mengalirkan kalor dari reservoir suhu rendah menuju reservoir suhu tinggi. Dalam proses tersebut, mesin dikenai sejumlah usaha. Alat dan bahan. Alat: cutter, obeng, gunting, isolasi, termometer.
Bahan: box plastik ukuran 500 ml, kipas PC 12 volt, kabel USB, tutup botol aqua, adaptor DC 5V, es batu. Proses pembuatan. 1. Lubangi tutup box plastik sesuai dengan ukuran lubang kipas menggunakan cutter. 2. Pasang kipas pada tutup box plastik dengan bantuan obeng. 3. Lubangi box plastik sesuai dengan ukuran tutup botol aqua menggunakan cutter sebanyak 2 lubang sebagai jalan keluarnya udara dingin. 4. Sambungkan kabel kipas 1 dan 2 dengan kabel USB. 5. Kemudian hubungkan dengan adaptor. Hasil uji coba, kipas dapat berputar dengan baik dengan suhu awal ruangan 32 derajat Celcius. Dalam waktu 5 menit, suhu berubah menjadi 22 derajat Celcius. Dalam waktu 10 menit, suhu berubah menjadi 19 derajat Celcius. Analisis data. 1. Berdasarkan hasil uji coba proyek pendingin ruangan sederhana, hubungan antara suhu dengan perubahan waktu yaitu berbanding lurus, semakin lama suhu udara di lingkungan semakin turun. 2. Faktor yang mempengaruhi penurunan suhu adalah lamanya waktu pendinginan, jumlah es batu yang digunakan, dan jumlah kipas. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji coba alat pendingin ruangan sederhana, alat yang kami buat cukup efektif untuk menurunkan suhu ruangan tertentu. Dicoba. Bisa nyala? Oh iya, baik. Bisa berdiri. Oke. Oke, kipas berputar dengan baik ya. Ya. Berdasarkan hasil uji coba dari kelompok kalian, mengapa penurunan suhu pada menit ke-15 dan ke-20 itu dapat relatif stagnan? Karena kan kalian juga memiliki 2 kipas. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Penurunan suhu tersebut menunjukkan bahwa alat telah mencapai performa maksimum. Artinya, suhu telah mencapai suhu yang optimal sehingga tidak dapat turun lagi secara signifikan. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat pendingin ruangan sederhana. Tujuan yaitu merancang dan membuat pendingin ruangan sederhana. Landasan teori. Mesin pendingin adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari dalam ruangan keluar ruangan untuk menjadikan temperatur benda atau ruangan tersebut lebih rendah dari temperatur lingkungannya sehingga menghasilkan suhu atau temperatur dingin. Alat dan bahan. Alat, cutter, obeng, gunting, isolasi, termometer. Bahan, box plastik ukuran 500 mili, kipas PC 12 volt, kabel USB, adaptor DC 5 volt, es batu, tutup botol aqua. Adapun proses pembuatan, yakni yang pertama, lubangi tutup box plastik sesuai dengan ukuran lubang kipas menggunakan cutter. Yang kedua, lubangi box plastik sesuai dengan ukuran tutup aqua menggunakan cutter sebanyak 1 lubang. Yang ketiga, yakni pasang kipas pada tutup box plastik dengan obeng.
Yang keempat, sambungkan kabel kipas dengan kabel USB. Yang terakhir, hubungkan dengan adaptor. Hasil uji coba, kipas dapat berputar dengan baik. Suhu awal ruangan 32 derajat Celcius. Dalam waktu 5 menit, suhu berubah menjadi 23 derajat Celcius. Dalam waktu 10 menit, suhu berubah menjadi 20 derajat Celcius. Pada waktu 15 menit, suhu berubah menjadi 19 derajat Celcius. Dan waktu 20 menit, suhu berubah menjadi 18 derajat Celcius. Analisis data berdasarkan hasil uji coba proyek pendingin ruangan sederhana, hubungan antara suhu dengan perubahan waktu yaitu berbanding lurus. Semakin lama suhu udara di lingkungan semakin turun. Faktor yang mempengaruhi penurunan suhu adalah lamanya waktu pendinginan, jumlah es batu yang digunakan. Kesimpulan, alat yang kami buat berhasil menurunkan suhu ruangan. Dalam hal ini, ruangan yang kami gunakan adalah kotak sepatu. Oke, silakan diuji coba. Terlihat sudah, ya kipasnya sudah nyala ya. Oke, silakan di. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, jika dibandingkan dari data dari kelompok sebelumnya, sepertinya lebih efektif menggunakan 2 lubang. Bagaimana tanggapan dari kelompok kalian? Baik, izin menjawab. 1 lubang juga efektif menurunkan suhu ruangan. Udara dingin yang dikeluarkan lebih terfokus dan dapat diarahkan pada satu titik. Yang kedua, penurunan suhu faktor yang lebih berpengaruh adalah jumlah kipas, lamanya pendingin, dan banyaknya es batu. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah tidak? Jika tidak ada, silakan ditutup. Jika tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek kalian. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran kita hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan Dewi. Alat pendingin ruangan yang kami buat cukup efektif untuk menurunkan suhu ruangan. Oke, baik, terima kasih untuk Dewi. Apa ada yang bisa menambahkan tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, Mufid. Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan suhu ruangan, yaitu banyaknya es batu dan lamanya pendinginan. Oke, banyaknya es batu, lamanya pendinginan. Terus ada apa lagi? Ya Bu, izin menjawab. Baik, silakan Aldi. Yaitu banyaknya kipas sama lingkungan yang digunakan. Oke, baik, berarti faktor yang mempengaruhi penurunan suhu ruangan tadi ada jumlah es batu, jumlah jumlah kipas, kemudian sama apa tadi? Suhu. Lingkungan yang digunakan. Ya, lingkungan yang digunakan. Baik, terima kasih untuk Aldi. Sama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan hari ini. Nah, di meja kalian kan sudah ada QR code ya. Silakan dipindai untuk yang soal evaluasi. Nah, di situ akan mengarahkan kalian pada link soal yang harus kalian kerjakan ya. Saya beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Silakan dimulai dari sekarang.
Sudah selesai? Oke, jika sudah selesai ya, kita cukupkan sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Belum ya. Untuk minggu depan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih.